Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan bab 1, guna penugasan pendidikan dan kewarganegaraan. Ada beberapa materi yang akan kami sampaikan. Salah satunya yaitu ada makna hak dan kewajiban kewarganegaraan, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam negara, dan yang terakhir yaitu adalah penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Materi yang pertama, kita akan membahas makna hak dan kewajiban warga negara. Hak itu apa sih? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia, dan hak asasi manusia bersifat universal. Yang dimaksud universal di sini adalah umum. Lalu kewajiban itu apa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Kedua hal tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan, karena kewajiban muncul karena hak, begitu pula sebaliknya. Untuk materi yang kedua yaitu adalah substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, dan Pancasila itu sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Dalam hal ini, nilai dasar ini dibagi menjadi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praksis. Yang dimaksud dengan nilai dasar itu apa sih? Nilai dasar ini adalah nilai yang bersifat tidak akan berubah dari waktu ke waktu, atau yang disebut juga tetap. Yang kedua yaitu adalah nilai instrumental. Yang dimaksud dengan nilai instrumental ini adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Dan yang terakhir yaitu adalah nilai praksis. Nilai praksis ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Ketentuannya itu termuat dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praksis ini memiliki kesinambungan satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat. Contoh nilai dasar dalam Pancasila. Satu, sila pertama, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan agama lain. Contoh, orang Islam bekerja sama dengan orang non-Islam. Sila kedua, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki hak yang sama untuk mendapat jaminan perlindungan hukum. Contoh, sila kedua, mengembangkan sikap saling mencintai manusia. Sila ketiga, mencintai tanah air Indonesia. Contoh, menggunakan produk dalam negeri. Sila keempat, mengutamakan persaudaraan mufakat. Contoh, sila keempat, tidak mementingkan diri sendiri. Sila kelima, mengembangkan sikap gotong royong. Contoh, sila kelima, kerjasama, kerja bakti. Nilai instrumental. Sila pertama, kemerdekaan memeluk agama. Contohnya, kebebasan untuk memilih agama. Sila kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Contohnya, menciptakan lapangan kerja. Sila ketiga, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Contohnya, mengemukakan pendapat dan pikirannya. Sila keempat, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya, warga negara bersama kedudukannya. Sila kelima, kesejahteraan sosial. Contohnya, mendapatkan fasilitas umum yang layak. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Hak atas kewarganegaraan. Siapa yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia? Pasal 26 ayat 1 dan 2 dengan tegas menyatakan menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. B. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pada pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
C. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. D. Hak dan kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. E. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan. Hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Praksis. Pertama, hormat, menghormati dan bekerja antar umat agar bebas biar terhindar perubahan hidup. Contohnya saling menghormati walaupun berbeda agama. Sila kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. Contohnya, pemerintah mengaku adil terhadap semua negara. Sila ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Contohnya, komitmen terhadap tanah air dan negara Indonesia. Sila keempat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Contohnya, semua kebijakan pemerintah, penyelenggaraan negara untuk rakyat sebenarnya adalah wakil rakyat untuk rakyat. Sila kelima, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Contohnya, tidak mudah tergiur dari barang. Dari 3 kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya perlalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Dan itu dapat disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak memenuhi keterampilan. A. Faktor terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban negara. 1. Sikap egois yang tinggi. 2. Adanya kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Sikap tidak toleran. 4. Penyalahgunaan kekuasaan. 5. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. 6. Penyalahgunaan teknologi. Di kasus pelanggaran hak warga negara, pelanggaran terhadap warga negara bisa dilihat dari kondisi saat ini terjadi, maka proses penegakan hukum yang belum optimal. B. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. C. Makin merambahnya kasus hak asasi manusia. D. Masih terjadinya tidak kekerasan dan pelaksanaan agama. E. Tanpa putus sekolah menuju C. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Banyaknya kasus pengingkaran kewajiban negara ini, pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya tingkat egoisme yang dimiliki oleh setiap warga sehingga kewajiban yang seharusnya dilaksanakan malah dilakukan. Contohnya, membuang sampah sembarangan, melanggar peraturan lalu lintas, dan merusak fasilitas umum. Materi yang keempat atau yang terakhir adalah bagaimana cara penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Upaya menangani kasus pelanggaran hak dan kewajiban yang pertama adalah supremasi hukum. Supremasi hukum akan memiliki artian bahwa untuk melakukan pemposisian dari hukum kepada tempat yang tergolong tinggi. Lalu yang kedua adalah melakukan optimalisasi peran lembaga, merupakan cara paling efektif penegakan akan hak maupun kewajiban. Lalu yang ketiga, melakukan peningkatan terhadap kesadaran masyarakat.
cara menangani pelanggaran hak dan kewajiban dengan cara memahami apa itu hak dan kewajiban bagi warga negara atau masyarakat. Demikianlah materi-materi yang sudah kami sampaikan. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya adalah hak dan kewajiban itu merupakan suatu hal yang berkesinambungan satu sama lain. Dari hak dan kewajiban, masyarakat Indonesia tentunya harus bisa memahami tentang hak dan kewajibannya masing-masing. Jika terdapat pertanyaan maupun kritik dan saran, dapat dikirimkan atau ditinggalkan pesan DM di akun di bawah ini.